Assalamualaikum. Hai anak-anakku. Ketemu lagi dengan saya Tuti Hartinisi. Bagaimana kabar kalian? Salam sehat ya. Sebelum mengawali pembelajaran kali ini, marilah kita awali dengan berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Di antara kalian, ada yang ingin punya usaha? Tentu, apalagi kita sekolahnya di jurusan bisnis, daring, dan pemasaran. Tentu kita ingin punya suatu usaha kan? Nah, kita pelajari dulu ya tentang perencanaan bisnis. Agar bisnis yang rencananya akan kita jalankan dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Gambar yang kalian lihat, apakah ini termasuk sebuah peluang usaha? Tentu, ini adalah sebuah peluang usaha di bidang perdagangan. Oke, anak-anakku, kita sekarang akan mempelajari dulu tentang lingkungan bisnis. Apa itu yang dimaksud dengan lingkungan bisnis dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi lingkungan bisnis. Siapkan buku dan alat tulis ya. Hal-hal yang penting bisa kalian catat. Pertama, kita akan bahas tentang pengertian dari lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis adalah segala faktor dan keadaan suatu badan usaha atau industri yang dapat mempengaruhi kegiatan dan kinerja dari bisnis. Selanjutnya, pembahasan tentang faktor lingkungan bisnis. Faktor lingkungan bisnis ada dua. Satu, faktor lingkungan internal dan faktor lingkungan eksternal. Lingkungan internal adalah segala semua aspek yang mendukung atau juga dapat menjadi penghambat kegiatan operasional suatu perusahaan. Lingkungan ini dapat juga digunakan untuk menentukan kekuatan, kelemahan dari suatu perusahaan. Lingkungan internal ini terdiri dari tenaga kerja, modal, material atau bahan baku, mesin, dan metode. Selanjutnya adalah faktor lingkungan bisnis eksternal. Untuk faktor lingkungan bisnis eksternal terdiri dari dua, mikro dan makro. Faktor lingkungan bisnis eksternal adalah segala sesuatu yang berada di luar batas organisasi yang bisa mempengaruhi organisasi tersebut. Untuk faktor lingkungan eksternal mikro adalah faktor-faktor lingkungan yang paling dekat dan memberi pengaruh secara langsung dan cukup kuat pada suatu perusahaan dalam pengambilan keputusan. Faktor lingkungan bisnis mikro meliputi pelanggan, pemasok, pesaing, perantara, kreditor, pemerintah, organisasi pekerja, organisasi pembela kepentingan umum, dan masyarakat lokal. Faktor lingkungan bisnis eksternal makro adalah
kekuatan masyarakat luas yang mempengaruhi seluruh lingkungan mikro pemasaran perusahaan. Dalam hal ini mempunyai pengaruh yang secara tidak langsung terhadap pemasaran. Adapun yang termasuk faktor lingkungan bisnis eksternal makro adalah lingkungan perekonomian, lingkungan teknologi, lingkungan sosial dan budaya, lingkungan hukum dan politik, lingkungan global, lingkungan alam, dan lingkungan demografi. Oke, anak-anakku, kita kembali ke gambar tayangan di awal tadi ya. Gambar sebuah peluang bisnis. Nah, apa sih sebenarnya peluang usaha atau peluang bisnis itu? Peluang usaha atau peluang bisnis adalah kesempatan yang ada untuk bisa dimanfaatkan dalam memperoleh sebuah keuntungan bagi seorang wirausaha. Nah, sebelum mewujudkan ide bisnis menjadi sebuah peluang bisnis, sebaiknya dilakukan dulu sebuah analisis bisnis. Bagaimana caranya untuk melakukan analisis bisnis? 1. Tentukan peluang bisnis dengan analisa SWOT. 2. Antisipasi ancaman bisnis terlebih dahulu dengan sebuah inovasi. 3. Tentukan target pasar. 4. Hitung kebutuhan anggaran dana. 5. Rencanakan dan lakukan sebuah kegiatan promosi. 6. Mintalah saran dan kritik dari para pelanggan. Dan yang ke-7, lakukan evaluasi setiap bulan. Mengapa diperlukan sebuah analisis peluang bisnis? Perlu diadakannya analisis peluang bisnis itu untuk mencegah kerugian atau kebangkrutan, untuk mengetahui produk dan jasa yang dibutuhkan konsumen, untuk mengetahui minat konsumen terhadap barang atau jasa yang kita jual, dan untuk mengetahui rugi laba ketika kita berbisnis. Secara sederhana, seorang calon wirausaha sebelum melakukan kegiatan bisnis, alangkah baiknya untuk melakukan kegiatan observasi, survei lapangan, dan banyak bertanya tentang bisnis yang akan dilakukan. Secara umum, analisa peluang bisnis adalah sebuah kegiatan yang dilakukan untuk melakukan riset, perencanaan, prediksi, hingga evaluasi suatu usaha, baik yang sudah dijalankan maupun yang akan dijalankan. Analisa peluang bisnis ada 2 macam. 1. Analisa peluang bisnis berdasarkan jenis produk atau jasa. 2. Analisa peluang bisnis berdasarkan minat dan daya beli dari konsumen. Baik anak-anakku, itulah materi minggu ini. Semoga bisa kalian pahami.
Apabila ada pertanyaan, nanti kita diskusikan ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tidak lupa kalian untuk selalu tetap belajar, tetap semangat, dan selalu bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.